kaligrafi itu secara bentuk dia juga punya nilai-nilai filosofis gitu. Tapi biar lebih memudahkan, karena saya juga berangkat dari kaligrafi murni. Saya juga belajar kaligrafi murni gitu. Ini kan karya kaligrafi ini kan sebenarnya tidak mudah ya untuk dalam bentuk seni rupa, karena kebanyakan itu kan hanya berupa tulisan-tulisan saja. Jadi itu sebagai antitesis gitu. Jadi ada tesis, ada antitesis, dan bahkan di Al-Quran itu dijelaskan dengan sangat eksplisit. Cuman masalahnya kita menemukan nggak solusi itu, kita mencari nggak. Padahal semua udah dihadirkan, tinggal balik lagi ke kita mau mencari apa tidak. Nah, harapan itu yang akan membuat kita sebagai manusia untuk terus berjuang ya, karena itu ada tujuannya. Betul, jangan sampai kita juga menjadi putus harapan. Iya. Hai Sobat IWA, kali ini juga bersama Cosmas Gozali. Kali ini kita mau mereview suatu karya yang menurut saya juga sangat unik. Kenapa itu unik? Karena ini adalah karya yang kalau kita lihat secara umum, ini karya ini sangat abstrak. Tapi sebenarnya ini adalah karya kaligrafi. Dan kita tahu bahwa karya kaligrafi itu tidak mudah ya. Kebanyakan dia hanya berupa tulisan-tulisan saja. Tapi di dalam karya ini, dia merupakan suatu karya seni rupa yang sangat unik. Di mana kita bisa melihat ada figur-figur lainnya. Tapi kita tahu bahwa figur-figur itu bukanlah figur-figur yang hidup. Maka dari itu kita akan membahas kali ini. Kebetulan di sini senimannya Muna Diannur ada di sini. Kita akan panggil dan kita akan berbincang-bincang apa sih yang menjadi pemikiran dari ini. So, Muna silakan. Selamat sore. Selamat sore. Ini kan karya kaligrafi ini kan sebenarnya tidak mudah ya untuk dalam bentuk seni rupa, karena kebanyakan itu kan hanya berupa tulisan-tulisan saja. Nah, kali ini kamu membuatnya dalam bentuk suatu bentuk yang berbeda. Apa sih idenya sebenarnya? Ya, sebenarnya kan dari kaligrafi itu secara bentuk dia juga punya nilai-nilai filosofis gitu. Tapi biar lebih memudahkan, karena saya juga berangkat dari kaligrafi murni. Saya juga belajar kaligrafi murni gitu. Jadi walaupun kemudian kaligrafi itu berkembang menjadi kaligrafi kontemporer yang dari huruf-huruf yang baku itu juga bisa lentur, dan dari situ juga saya bisa melahirkan interpretasi baru. Jadi semua tulisan kaligrafi di sini itu mengutip dari ayat suci. Oke. Gitu. Apa nih kira-kira apa nih kalimatnya? Oh ya, jadi yang ayat baris pertama itu bacaannya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani suatu kaum di luar batas kemampuannya gitu. Itu saya hadirkan sebagai tesisnya gitu. Kemudian saya mencari ayat gitu. Maksudnya Allah tidak akan membebani suatu kaum, tapi pada faktanya banyak persoalan-persoalan yang orang malah tidak sanggup ketika dihadapkan pada persoalan gitu. Ternyata di situ Al-Quran juga menjawab kembali pada surat yang lain. Yang ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua gitu. Jadi innallaha la yuhayyiru biqaumin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim gitu. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubahnya sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya di sini juga ada pesan ya bahwa kita sendiri yang harus berjuang. Betul. Jadi dimulai dari kita gitu. Walaupun sebenarnya penentu akhirnya di sambungan ayat itu yang menentukan juga Allah gitu. Cuman kan kita tidak pernah tahu hasil akhir itu seperti apa. Jadi kita tidak boleh menjadi manusia yang hanya sekedar menunggu ya, karena kita merasa kita diberkati oleh Allah ya, Allah akan membantu kita terus kita tidak melakukan apa-apa. Ya, nah itu yang salah ya. Benar, itu. Jadi itu sebagai antitesis gitu. Jadi ada tesis, ada antitesis, dan bahkan di Al-Quran itu dijelaskan dengan sangat eksplisit. Cuman masalahnya kita menemukan nggak solusi itu, kita mencari nggak. Padahal semua udah dihadirkan, tinggal balik lagi ke kita mau mencari apa tidak. Nah, makanya di sintesisnya itu pertentangan dari tesis dan antitesis. Kemudian saya menemukan satu ayat lagi yang bacanya inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Sama juga ketika kita berikhtiar, ketika kita ada usaha untuk keluar dari persoalan, ternyata ada kemudahan, ada jawaban, ada solusi, ada hadiah, ada reward. Allah mengatakan bahwa kita sebenarnya harus berjuang sendiri, tapi di sana juga dia memberikan suatu harapan. Ya kan? Dia menjanjikan suatu harapan. Nah, harapan itu yang akan membuat kita sebagai manusia untuk terus berjuang ya, karena itu ada tujuannya. Jangan sampai kita juga menjadi putus harapan. Saya rasa ini karya sangat menarik sekali ya. Dan yang saya suka adalah bagaimana kaligrafinya itu bisa mengalir dalam bentuk-bentuk ya daripada aliran dan gelombang air. Sebenarnya ini seperti kehidupan kita manusia ya, dan kehidupan kita itu adalah seperti air yang sedang bergelombang ya. Kita bisa menjadi air yang tenang, tapi kadang-kadang kita juga bisa menjadi ombak-ombak yang sangat membahayakan. Nah, jadi di sini banyak sekali ayat-ayat yang sangat menenangkan dan memberikan harapan bagi kita semua.
bahwa di dalam karya seni itu sebenarnya kita juga bisa menampilkan sesuatu yang sangat keagamaan, tapi tanpa sangat tanpa mentah gitu loh. Jadi keagamaan ini diolah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu karya seni yang kita bisa meletakkannya di mana saja dan mengingatkan kita selalu akan keberadaan kita, hubungan kita antara manusia dan Allah. Tepat sekali, Pak Kos. Terus kenapa warnanya biru dan kuning ini? Ya, jadi sebenarnya kan seperti intensitas dalam kehidupan gitu. Mungkin konteksnya berlanjut kepada karya selanjutnya tentang yin yang, ada gelap, ada terang, ada gelap. Jadi sebenarnya di dalam kegelapan sendiri itu juga sebenarnya ada cahaya kalau kita mau mencari. Benar. Dan bahkan di dalam cahaya sendiri itu juga pasti ada percikan-percikan kegelapan yang mungkin itu adalah bentuk kayak kesalahan, cuman kita sadar apa tidak. Makanya cahaya di sini itu seperti harapan gitu. Tapi di dalam cahaya sendiri itu, tapi kita tidak akan pernah menemukan cahaya kalau misalnya kita terus terjebak di dalam kegelapan gitu. Jadi di dalam kegelapan sekalipun itu tetap pasti ada cahayanya. Dan interpretasi ombak di sini yaitu seperti yang Pak Cosmas bilang tadi, tragedi. Jadi kita tuh memang setiap hari itu dibentuk. Bahkan Chaplin bilang life is tragedy gitu. Sometimes tragedy change people karakter gitu. Dan apapun perubahan karakter kita itu pada akhirnya ya itulah bagian dari siklus kehidupan sebagai ujian dari Tuhan gitu. Tapi itu yang membentuk kita akhirnya. Sobat IWA TV, bagaimana seniman Muna ini bisa menjelaskan dia sebenarnya membuat mengenai karya mengenai kaligrafi. Tapi di sini dia juga mengatakan ada filosofi yin yang, di mana itu adalah budaya dari Tiongkok. Jadi di sini bagaimana seni rupa itu sebenarnya tidak ada batasannya ya. Kita bisa membuat seni rupa mengenai keislaman, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengadopsi dari budaya-budaya lainnya. Nah, inilah kehebatan daripada seni rupa di Indonesia ini, dan saya mengharapkan bahwa seni rupa seperti ini akan menjadi contoh ya, bahwa kita itu menjadi seni itu kan ada budaya. Berarti kita walaupun kita percaya terhadap satu agama, bukan berarti kita menutup diri terhadap budaya-budaya yang lainnya. Jadi sikap asimilasi dan saling menghormati satu sama lain itu bisa tercerminkan di dalam karya seni rupa tersebut. So, Sobat IWA TV, kita harus selalu menghargai dan berjuang, dan melalui seni rupa kita bisa mengembangkan budaya kita dan kita bisa membuat toleransi kita menjadi lebih tinggi satu sama lain ya. Terima kasih banget ya. Terima kasih, karyanya menarik sekali ya. Sukses selalu. Terima kasih. Jangan lupa follow, share, and like IWA TV, the pilot simply inspiring. Ada di IWA TV untuk negeri, TV, the